Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang nutrisi pada bayi dan anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihanatul Umaroh dan rekan saya Rida Awalia, Siti Salvi Febrianti, dan Siti Mega Wulandari. Gizi bayi. Kebutuhan gizi pada setiap bayi tidaklah sama, melainkan disesuaikan dengan umurnya. Bayi berumur 3 bulan tentu kebutuhan akan zat-zat gizinya berbeda dengan bayi berumur lebih dari 4 bulan. Pun demikian, jika bayi berumur 4 bulan, akan berbeda kebutuhan gizinya selama masa ASI eksklusifnya terlewat. Berikut adalah tabel yang menggambarkan keperluan akan energi dan protein bagi bayi menurut golongan umurnya. Bayi berumur 0 sampai 3 bulan, berat badannya 4,1, kebutuhan kalori per harinya 492 kalori, kebutuhan protein per harinya 10 gram. Bayi berumur 4 sampai 6 bulan, berat badannya 6,4 kg, kebutuhan kalori per harinya 735 kalori, dan kebutuhan protein per harinya 15 gram. Bayi berumur 7 sampai 9 bulan, berat badan rata-ratanya 7,7 kg, kebutuhan kalori per harinya 850 kalori, kebutuhan protein per harinya 18 gram. Dan bayi berumur 10 sampai 12 bulan, berat badannya 9,2 kg, kebutuhan kalori per harinya 970 kalori, kebutuhan protein per harinya 19 gram. Berikut adalah manfaat ASI bagi bayi. 1. Meningkatkan kecerdasan. Dalam ASI terdapat zat yang tidak ditemukan pada susu manapun. Zat inilah yang bertugas untuk meningkatkan kecerdasan anak. Kecerdasan itu melingkupi otak maupun mental bayi. Maka sangat penting diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan maksimalkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. 2. Menambah kekebalan tubuh bayi. ASI mengandung gizi lengkap yang dibutuhkan oleh bayi. Dengan pemberian tepat, bayi dengan ASI akan memiliki kekebalan tubuh lebih baik dibandingkan bayi tanpa ASI. 3. Memperkuat tulang bayi. Bayi yang diberikan ASI selama 3 bulan atau lebih akan memiliki tulang leher dan tulang belakang lebih kuat daripada yang diberikan kurang dari 3 bulan atau tidak sama sekali. Mencegah infeksi usus. Sistem pencernaan bayi sejatinya masih sangat rentan, sehingga hanya ASI-lah yang paling aman diberikan sebagai sumber makanan. Fungsinya sebagai penambah sistem imun, menjadikan usus bayi ASI akan aman dari infeksi. 5. Membantu mendapatkan berat badan ideal. Kondisi yang mengharuskan bayi bekerja keras untuk menghisap puting ibu demi mendapatkan ASI. Mereka berhenti sendiri ketika kenyang, sedangkan pada bayi susu formula cenderung pasif di mana mereka hanya menunggu air susu keluar dari botol sehingga kerap terjadi obesitas. Selain kerja keras tersebut dan komposisi ASI bagus membantu bayi mendapatkan berat badan ideal. ASI dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu kolostrum, susu transisi, dan susu matur. Yang pertama ada kolostrum. Kolostrum merupakan cairan berwarna kekuning-kuningan yang keluar pada hari pertama hingga ketiga pasca melahirkan. Kolostrum mengandung zat kekebalan 10-17 kali lebih banyak dari susu matang, sehingga sangat baik diberikan karena fungsi untuk membentuk antibodi bayi. 2. Susu transisi. Jenis ASI ini biasanya berwarna lebih putih dan diproduksi pada hari keempat hingga 10 setelah melahirkan bayi. Pada susu transisi mengandung imunologi protein dan laktosa dengan konsentrasi yang rendah daripada kolostrum, serta memiliki jumlah kalori dan mengandung lemak yang tinggi. Susu matur. Jenis ASI ini diproduksi setelah hari ke-10 hingga seterusnya dari tanggal
kelahiran. Memiliki warna putih yang kental dengan komposisi utama lemak dan karbohidrat. Meskipun ASI merupakan sumber zat gizi terbaik bagi bayi, akan tetapi kadang-kadang oleh suatu sebab tertentu, ibu harus menambah atau mengganti ASI ini dengan makanan lain. Mari kita bahas tentang susu formula ini satu persatu. Pertama, formula adaptasi. Dikatakan sebagai formula adaptasi artinya disesuaikan dengan kebutuhan bayi baru lahir sampai umur 4 bulan. Kedua, formula awal lengkap. Susu formula awal lengkap biasanya diberikan untuk bayi berusia 4-6 bulan. Ketiga, formula lanjutan. Formula ini diperuntukkan bagi bayi berumur 6 bulan hingga 3 tahun. Karena pada masa ini bayi telah mengalami pertumbuhan dan aktivitas fisik yang meningkat, maka dibutuhkan susu yang mengandung protein ekstra dan banyak mineral. Makanan pendamping ASI atau MPASI. ASI dalam jumlah yang cukup memanglah merupakan makanan terbaik dan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. Akan tetapi, menginjak usia 4 bulan, kebutuhan bayi meningkat sehingga perlu adanya makanan tambahan. Makanan tambahan tersebut berupa sari buah atau buah-buahan segar, makanan lumat, dan akhirnya makanan lembek. Pola pemberian makanan bayi usia 0-12 bulan berdasarkan umur. RSCM dan Persagi 1992 seperti tabel berikut. Jenis makanan ASI. Bayi berumur 0-6 bulan. Buah untuk bayi berumur 6-8 bulan atau 9-12 bulan. Makanan lunak untuk bayi berusia 6-8 bulan atau 9-12 bulan. Makanan lembek untuk bayi usia 9-12 bulan. Adapun tujuan dan pentingnya pemberian makanan tambahan menurut Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi 1992 adalah sebagai berikut. 1. Melengkapi zat-zat gizi yang tidak dapat dipenuhi dalam ASI. 2. Mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur. 3. Mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. 4. Melakukan adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi. Porsi tepat untuk gizi seimbang. Gizi seimbang merupakan gizi yang tepat dalam daur hidup manusia, seperti halnya pada bayi. Gizi seimbang diberikan sesuai dengan ketepatan usianya. Dengan memenuhi kebutuhan gizi seimbang pada bayi dapat mengurangi resiko bayi terkena penyakit sampai dengan kematian. Berikut adalah pengaturan porsi gizi seimbang disesuaikan dengan umur bayi. 1. Gizi bayi usia 0-6 bulan. Pada usia bayi 0-6 bulan, tentulah makanan paling tepat yang diberikan adalah ASI. Yang kedua, gizi bayi usia 6-9 bulan. Pada usia 4-6 bulan, bayi akan membutuhkan makanan lebih banyak, mengingat berat badan bayi akan bertambah 2 kali lipat dari berat badan pada waktu lahir. Yang ketiga ada gizi bayi usia 9-12 bulan. Bayi usia 9 bulan merupakan usia peralihan kedua dalam pengaturan makanan bayi. Gizi anak. Fase kanak-kanak berada di antara masa bayi dan remaja. Masa kanak disepakati sejak menginjak usia 1 tahun sampai dengan 12 tahun. Mengingat gizi merupakan faktor penting dalam pola tumbuh kembang anak, maka memperhatikan kebutuhan dan porsi pemberian menjadi wajib bagi orang tua. Sementara itu, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor biologik atau genetik, perilaku, dan lingkungan. Adapun kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara umum dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan fisik biomedis, asuh, kebutuhan emosi kasih sayang atau ASI, dan kebutuhan akan simulasi asah. Kebutuhan fisik biomedis asuh. Kebutuhan tersebut melingkupi 1. Pangan atau gizi sebagai kebutuhan vital, perawatan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemberian ASI, penimbangan anak secara teratur, papan atau pemukiman yang layak, higien perorangan seperti sanitasi lingkungan, dan kesegaran jasmani seperti rekreasi, dan lain-lain. Kebutuhan emosi atau kasih sayang ASI.
Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan menciptakan hubungan yang erat, mesra, dan selaras antara ibu atau pengganti ibu dengan anak. Hubungan tersebut merupakan syarat mutlak untuk menjamin tumbang yang selaras baik fisik, mental, maupun psikososial. Adapun cara untuk menciptakan hubungan yang erat, mesra, dan selaras dapat ditempuh dengan melakukan kontak fisik dan psikis terhadap anak, seperti berdialog atau memeluk. Yang terakhir ada kebutuhan akan stimulasi asah. Stimulasi merupakan cikal bakal dalam proses belajar, pendidikan, dan pelatihan pada anak. Stimulasi mental asah berpengaruh terhadap perkembangan mental, psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, keaktivitas, agama, kepribadian, moral, etika, produktivitas, dan sebagainya. Dampak gizi buruk anak dan yang memengaruhinya. Konferensi internasional tentang At-Risk Factor and the Health and Nutrition of Young Children, Kairo tahun 1975 mengelompokkan faktor-faktor yang memengaruhi gizi anak meliputi 3 kelompok, yaitu 1. At-risk faktor yang bersumber dari masyarakat, meliputi struktur politik, kebijakan pemerintah, ketersediaan pangan, prevalensi berbagai penyakit, pelayanan kesehatan, tingkat sosial ekonomi, pendidikan, dan iklim. 2. At-risk faktor yang bersumber pada keluarga, meliputi tingkat pendidikan, status pekerjaan, penghasilan, keadaan rumah, besarnya keluarga, karakteristik khusus setiap keluarga. 3. At-risk faktor yang bersumber pada individu anak, meliputi usia ibu, jarak lahir terhadap kakak, berat lahir, laju pertumbuhan, pemanfaatan ASI, imunitas, penyakit infeksi. Aturan pemberian gizi pada balita. 1. Gula dan garam. Adapun aturan konsumsi garam untuk balita yaitu tidak lebih dari 1/6 jumlah maksimum orang dewasa sehari atau kurang dari 1 gram, dan pilihlah garam beriodium yang baik untuk kesehatan. 2. Porsi makan. Mengingat pada fase ini mereka membutuhkan asupan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan, maka dibutuhkan makanan yang menjadi sumber energi lengkap gizi dan diberikan sedikit demi sedikit namun sering. 3. Kebutuhan energi dan nutrisi. Setiap anak sehari butuh mengonsumsi karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin, mineral, dan serat. 4. Susu pertumbuhan. Susu sebagai salah satu sumber kalsium penting dikonsumsi balita sedikitnya 350 ml per 20 oz per hari. Jika dirunut, pola makan pada balita dapat disusun sebagai berikut. Pukul 6 diberi susu, pukul 8 diberi bubur saring atau nasi tim, pukul 10 diberi susu atau makanan selingan, pukul 12 diberi bubur saring atau nasi tim, pukul 14 diberi susu, pukul 16 diberi makanan selingan, pukul 18 diberi bubur saring atau nasi tim, pukul 20 diberi susu. Selain 4 poin barusan, ada pula sejumlah makanan yang harus dihindari pada usia 1-5 tahun, seperti makanan yang terlalu berminyak, junk food, dan makanan berpengawet. Kebutuhan gizi seimbang pada anak. Setiap hari, asupan makanan anak harus mengandung 10-5% kalori, 20-35% lemak, dan sisanya karbohidrat. Setiap kilogram berat badan anak memerlukan asupan energi sebanyak 100 kilokalori. Asupan lemak juga perlu ditingkatkan karena struktur utama membentuk otak adalah lemak. Lemak tersebut dapat diperoleh antara lain dari minyak dan margarin. Jika di depan sudah banyak kita bahas mengenai porsi makanan balita, selanjutnya adalah gizi pada anak usia sekolah. 1. Anak usia TK. Pada usia ini, anak sudah bisa memilih makanan yang disukainya, maka pola yang harus dibangun orang tua adalah menanamkan kebiasaan makan dengan gizi yang baik sejak usia dini. Anak usia 7-9 tahun. Pada masa ini, anak semakin pandai menentukan makanan yang disukainya karena sudah kenal lingkungan. Akan tetapi perlu diperhatikan polanya, di mana mereka biasanya memiliki kecenderungan lebih menyukai jajanan. Di sini, peran orang tua harus lebih maksimal.
arahkan mereka supaya tidak salah memilih makanan karena pengaruh lingkungan sekitar. Anak usia 10-12 tahun, kebutuhan sudah dibagi dalam jenis kelaminnya. Karena anak laki-laki umumnya lebih banyak melakukan aktivitas fisik, maka kebutuhan energinya pun lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Akan tetapi, sebagian kecil anak perempuan di usia ini juga sudah ada yang mengalami masa haid, sehingga mereka akan lebih banyak membutuhkan protein dan zat besi. Pada masa ini perlu ditekankan mengenai pentingnya sarapan pagi supaya konsentrasi belajar tidak terganggu. Nah, setelah kita mempelajari gizi anak, ada 5 upaya yang bisa disebut sebagai strategi dasar pemeliharaan gizi anak, yaitu pemeliharaan gizi pada masa prenatal, 2. Pengawasan tumbuhan kembang anak sejak lahir, pencegahan dan penanggulangan dini penyakit infeksi melalui imunisasi dan pemeliharaan sanitasi, dan pengaturan makanan yang tepat dan benar, dan pengaturan jarak kehamilan. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kita bertemu di lain video. See you next video. Bye-bye.